Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Faqala Allah ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat, jamaah salat maghrib Masjid Ar-Ridha rahimani wa rahimakumullah. Puji dan syukur marilah bersama-sama kembali kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan segala nikmat dan karunia-Nya, hidayah serta petunjuknya jualah. Sehingga pada kesempatan di malam hari ini kita sudah memasuki bulan Safar di tanggal 26. Semoga dengan bertambahnya waktu, kehidupan kita adalah kehidupan yang penuh dengan keberkahan. Umur yang Allah berikan adalah juga umur yang berkah. Ma'nal barakah, yang dinamakan dengan berkah itu adalah ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan. Atau juga yang dinamakan dengan berkah itu adalah apabila keadaan itu menambah ketaatan seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala dengan umur yang panjang atau mungkin juga kesehatan, atau sebaliknya dia ditimpa sakit, dengan keadaan itu dia bertambah taat kepada Allah, maka itulah makna berkah yang sesungguhnya. Mudah-mudahan itu semua meliputi kita. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat, tabi'in serta pengikut beliau yang senantiasa istiqomah menjalankan sunnah-sunnahnya hingga akhir zaman. Bapak-bapak, ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah, ketika seseorang selesai daripada ibadah salatnya, maka kutibalahu, dituliskan atau dicatatkan baginya. Barangkali ada yang dicatatkan baginya adalah 1/10 daripada salatnya. Kemudian kata Nabi, ada juga di antara mereka yang dicatatkan dari ibadah salatnya itu adalah 1/9 atau tis'uha. Ada juga yang hanya mendapatkan 1/8 atau thumnuha. Ada juga subu'uha 1/7, sudusuha 1/6, khumsuha 1/5, rubu'uha 1/4, thuluthuha 1/3, nisfuha 1/2 daripada sholatnya. Bahkan antara satu makmum dengan makmum yang lainnya bisa jadi pahalanya berbeda. Antara imam dengan makmum bisa juga pahalanya berbeda. Maka itu kalaupun misalnya imam batal, itu tidak mempengaruhi batalnya makmum. Jadi kayak apa misalnya suatu ketika kita sholat di tempat yang lain yang mungkin begitu cepatnya, misalnya sholatnya ekspres misalnya. Nah, bagaimana halnya ini tidak ada tumak ninahnya misalnya, maka insya Allah tidak mempengaruhi sholat kita. Sehingga dimanapun pian berada, Pak, singgah dimanapun, maka ketika sholat berjamaah atau azan berkumandang, maka mampirlah. Tidak memandang apakah masjid Muhammadiyah, masjid NU, masjid ormas-ormas lain pun juga tidak masalah. Yang penting kita bisa melaksanakan sholat berjamaah di sana. Karena pahala yang dicatatkan bagi kita adalah sesuai dengan apa yang kita kerjakan. Dan tentunya pahala berjamaah itu juga tetap kita akan dapatkan. Jadi masing-masing orang itu bisa mendapatkan pahala yang berbeda-beda dari ibadah sholat yang dia kerjakan. Bahkan misalnya imam batal sekalipun, maka insya Allah itu tidak mempengaruhi batalnya makmum. Suatu ketika misalnya pada saat Nabi SAW kelupaan untuk mandi janabat, Pak, mandi janabat.
Jadi kenapa terjadi pada diri Nabi? Sebenarnya ini ada hikmahnya supaya itu bisa menjadi hukum bagi kita. Supaya kita bisa memberikan sebenarnya itu adalah memberikan satu tuntunan kepada kita bahwa apabila hal itu terjadi maka seperti inilah hukumnya. Jadi di balik apa yang terjadi pada diri Nabi, maka itu mengandung hukum atau juga ada hikmah tersendiri yang Allah ingin berikan kepada kita sebagai hambanya. Jadi pada saat itu Nabi kelupaan untuk mandi janabat. Kemudian Nabi pun memberikan isyarat kepada para jamaah untuk menunggu. Cuma kan rumah Nabi bersebelahan dengan masjid, Pak. Kalau rumah imamnya sekilo daripada masjid, makmum disuruh untuk menunggu, bisa jadi makmum bubar imam itu. Apa pulang nih Jar? Rumah Sidin di pasar lama sana misalnya. Bisa bubar jamaah karena saking lamanya menunggu. Bahkan suatu ketika di YouTube ulun pernah juga melihat Imam Masjidil Haram ketika itu mengimami sholat berjamaah, ternyata Sidin batal. Jadi jangan batal berdiam aja Pak, misalnya. Berdiam aja. Mentang-mentang makmum kada tahu misalnya diteruskan saja walaupun batal. Tetap pada saat itu seseorang harus keluar daripada sholatnya. Nah karena mungkin jarak antara tempat wudhu itu dekat, maka imam tadi pun memerintahkan intaziru daqaik. Tunggu sebentar kata imam. Imam pun keluar daripada sholatnya. Jadi wajib hukumnya keluar daripada sholat. Kemudian setelah itu datang lagi jamaah menunggu dalam keadaan bersedekap. Nah, jadi batalnya makmum itu tidak mempengaruhi akan batalnya imam. Begitu juga sebaliknya makmum batal maka dia harus keluar daripada jamaahnya. Kayak apa misalnya penuh masjid. Kayak apa cara keluarnya? Nah dituntunkan bahwa tidak menjadi masalah jikalau seseorang melangkahi makmum yang sedang sholat berjamaah. Yang dilarang itu adalah apabila kita melangkahi imam. Melangkahi imam di depan itu baru dilarang Pak. Kalau yang dilangkahi itu adalah makmum yang sedang mengerjakan sholat bersama imam, maka tidak menjadi masalah. Tetapi sebenarnya tidak ada batasan, mau lewat samping silahkan, mau lewat sela-sela kemudian keluar lewat belakang silahkan juga. Jadi kalau misalnya pintunya lewat samping, maka bisa keluar lewat samping. Jadi jangan yang di sebelah sana mahadang, Sidin menghalangi. Pada orang hendak berudu batal itu kan. Jangan dihalangi. Silahkan Sidin keluar karena sesungguhnya itu tidak mengapa. Yang dilarang itu adalah kalau melewati imam, Pak. Nah, kalau melewati imam apa juga urusannya? Batal di sini ke muka melewati imam kan kada masuk akal juga. Jadi kalau melewati imam baru batal. Maksudnya itu baru terlarang perbuatan itu. Jadi seseorang tidak boleh melewati orang yang sedang sholat. Kalau berjamaah yang dimaksudkan di sini adalah dilarang untuk melewati di depan daripada imam, kecuali lewat daripada batas. Ini batas sajadah misalnya imam, kemudian dia asal lewat daripada batas sajadah maka tidak mengapa. Tetapi bagi makmum yang dilewati maka itu tidak menjadi masalah Pak. Mau lewatnya samping silahkan, tapi kalau misalnya ada pintu yang lewat belakang maka lebih baik di sela-sela daripada makmum. Nah Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Jadi dalam hal ini sebenarnya walaupun kita melaksanakan sholat berjamaah, tetapi pahala yang diterima seseorang itu bisa berbeda-beda. Dan syukur sekalipun kita mendapatkan setengah daripada sholat kita, atau sepertiga, atau mungkin seperlima dan seterusnya. Yang penting sholat kita tidak batal. Karena sesungguhnya kekurangan-kekurangan itu dapat ditutupi dengan ibadah-ibadah sholat sunnat. Intaziru li'abdi kata Allah. Lihatlah kepada hambaku hai malaikat. Apakah mereka juga mengerjakan ibadah-ibadah sholat min tatawu'in. Dari ibadah-ibadah tatawu atau sholat sunat. Fatukmiluna biha. Maka sempurnakanlah kekurangan-kekurangan itu dengan sholat sunnatnya. Jadi dengan kita mengerjakan sholat rawatib, baik itu qobliyah atau juga ba'diyah,
atau mungkin juga kita melaksanakan ibadah-ibadah salat sunat yang lain, maka mudah-mudahan itu akan menjadi penyempurna dari kekurangan-kekurangan atau ketidaksempurnaan dari salat-salat yang kita lakukan. Siapa tahu misalnya dari 100 pahala, sidin hanya mendapatkan 1, Pak. Sidin hanya mendapatkan 10, sidin hanya mendapatkan 20. Maka dengan ibadah-ibadah salat itulah yang akan menjadi penyempurna atau juga penutup dari kekurangan-kekurangan yang ada. Jadi syukur juga ibadahnya salat. Ibadahnya sah walaupun mungkin ada kekurangan-kekurangan. Ketika kita salat kadang-kadang hanya takbir baik, Allahu Akbar, itu sudah melayang-layang pikiran baik. Nah, itu jadi kurang juga nilainya. Baru takbir Allahu Akbar sudah kemana-mana kah? Imbah maghrib ini ada ceramahan ya sidin. Imbah isya, karena aku hendak ke warung mana di sini makan dan segala macamnya. Ini sudah ada khanzab atau khinzib mengganggu ibadah salat yang dilakukan oleh seseorang. Bahkan ketika kehilangan kunci sebelum salat itu di mana Anda kada ingatan baik. Tapi ketika baru takbir Allahu Akbar, hanya sidin ingat, oh tadi sekalinya kunci tadi Anda di kantong. Ini adalah khanzab atau khinzib yang mengganggu ibadah salat seseorang. Jadi ketika salat pun setan itu tidak lepas untuk selalu menggoda manusia. Nah, Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah, tetapi tadi sekalipun kurang, yang penting sah, maka ibadah salat yang kita laksanakan itu syukur juga. Dibandingkan seseorang yang melaksanakan ibadah salat tetapi ternyata ibadah salatnya itu batal, Pak. Nah, kalau batal maka kada kau ditutup-tutupi, Pak. Tidak bisa ditambal-tambal dengan ibadah-ibadah salat sunat. Nah, pada kesempatan di malam hari ini kita ingin mengkaji supaya kita bisa menghindari pembatal-pembatal daripada ibadah salat tersebut. Yang pertama adalah beberapa waktu yang lalu kita sudah sampaikan di masjid yang lain, mungkin kita akan sambung pada kesempatan di malam hari ini sekedar mengulang dulu. Pertama adalah yakin akan adanya hadas, Pak. Tapi kalau pian belum yakin hadas, misalnya ragu-ragu nih, kantut kada, tak kantut kada, maka yakinlah bahwa pian selama tidak menemui dua kriteria ini, yakinlah bahwa pian masih dalam keadaan suci. Karena sesungguhnya syaitan itu suka muwaswis manusia ketika dia di dalam sholatnya, bahkan ketika dia dalam keadaan wudunya. Sehingga ada orang kadang-kadang jasidin, aku ini hendak ibadah sunat, cuma jasidin ada perasaan tak kantut terus, maka kadang-kadang akhirnya sidin apa? Kada jadi menggaul jasidin, aku langsung aja nang pardu aja dah. Khawatir tadi ada perasaan-perasaan yang mengganggu bahwa keluarnya kentut daripada dubur seseorang. Jadi kata Nabi ketika itu ada seseorang yang datang mengadukan perihal yang sama dengan apa yang mungkin menimpa kita. Ada perasaan-perasaan yang mengganggu kayak tak kantut terbaik. Jadi syaitan itu dia menarik-narik tali dubur seseorang. Jadi ada juga soalnya gawian setan ini menarik-narik tali dubur seseorang. Supaya apa? Supaya orang itu merasa was-was, syak, ragu-ragu. Ini rasa takantut. Nah, akhirnya sidin tidak konsentrasi lagi di dalam sholat. Antara sah atau kada. Maka kata Nabi apa? La yanfatil aw la yansarif. Jangan engkau membatalkan salatmu, jangan engkau keluar daripada salatmu hatta yasma'a sautan aw yajida rihan, sampai engkau mendengar bunyinya, atau yang kedua, kriteria yang kedua, atau engkau mencium baunya. Jadi selama salah satu dari dua kriteria ini tidak ada, maka yakin itu hanya gangguan-gangguan setan kepada kita. La yanfatil aw la yansarif. Jangan engkau keluar, jangan engkau membatalkan salatmu kata Nabi. Hatta sampai engkau mendengar bunyinya. Au yajida rihan, atau juga engkau mencium baunya. Jadi selama salah satu daripada dua kriteria ini tidak ada, maka yakin bahwasanya pian masih dalam keadaan wudu atau juga bersuci.
Cuma kayak apa jar? Sekalinya kanan kiri bepicik hidung. Oh berarti sidin bermasalah hidung sidin. Kanan kiri sudah mencium, batal berarti. Nah, itu yang pertama. Kemudian selanjutnya adalah meninggalkan salah satu atau juga meninggalkan salah satu dari syarat-syarat atau juga rukun-rukun sholat. Nah, yang kita bahas mungkin adalah terkait dengan rukun-rukun sholat saja. Rukun-rukun sholat yang pertama, yang apabila ditinggalkan, Pak, maka akan menyebabkan batal sholat seseorang. Yaitu adalah takbiratul ihram. Jadi kalau takbir setelahnya, maksudnya takbir intiqal, perpindahan, itu kalau tertinggal karena masalah, Pak. Tapi kalau takbiratul ihram itu tertinggal karena ini adalah pembuka daripada sholat, maka batalah sholat seseorang. Maka itu dalam hadis Nabi yang namanya sholat itu muftatahatun bit takbir wa muhtatamatum bit taslim. Dibuka dengan takbir dan ditutup dengan salam. Jadi kalau orang tidak memulai sholatnya dengan takbir, berarti dia belum membuka kunci sholat itu. Sekalipun seseorang terlambat datang, misalnya masbuk, maka dia tetap membuka, wajib membuka sholatnya itu dengan takbir dulu. Walaupun innama ju'ilal imam liutamma bih, dijadikan imam itu untuk diikuti. Idza kabbara fakabbiru, apabila imam itu takbir maka takbirlah kalian. Wa idza raka'a farqa'u, apabila imam itu ruku maka rukulah kalian. Wa idza qala sami'allahu liman hamidah faqulu rabbana walakal ham. Apabila imam itu mengucapkan sami Allah, maka ucapkanlah kalian makmum rabbana walakal ham. Wa idza sajada fasjudu. Apabila imam itu sujud maka sujudlah kalian. Jadi wajib bagi kita memang mengikuti apa yang dilakukan oleh imam. Kita tidak boleh berbeda sekalipun kita terlambat. Tapi wajib hukumnya tetap membuka sholat itu dengan takbiratul ihram terlebih dahulu. Allahu Akbar, kemudian kita ikuti apa yang dilakukan oleh imam, apa yang menjadi keadaan imam. Imam ruku, maka kita langsung mengikuti imam dalam keadaan ruku. Tapi wajib dibuka dengan takbiratul ihram. Dan langsung terakhir adalah tentang wa muhtatamatum bitaslim. Jadi salam itu pun juga adalah merupakan rukun, Pak. Jadi kalau ketinggalan salam kita, maka batalah sholat yang kita lakukan. Sekurang-kurangnya wajib salam itu sekali, Pak. Adapun yang kedua itu hukumnya hanya sunnah saja. Jadi kalaupun misalnya pian kebelet nih, hendak bakamih kah, atau hendak buang air besar, wah kebelet benar. Padahal sholat sudah berada di ujung-ujung, berada di rangkaian terakhir sholat. Imam sudah duduk tahiyat akhir. Nah pada saat itu imam salam sekali saja, imam salam sekali, kemudian pian langsung sekali saja salam, maka itu sudah menjadi penutup. Langsung pian ngacir menuju WC, ingin buang air, itu kada apa-apa lagi, Pak. Karena apa? Karena pian sudah menutup salat pian itu dengan salam sekurang-kurangnya satu kali. Jadi adapun imam imbah itu salam yang kedua, pian kada mau umpati, itu kada masalah, Pak. Yang penting tadi pian sudah salam sekurang-kurangnya satu kali. Karena sesungguhnya wa muhtatamatum bit taslim. Yang namanya salat itu wajib ditutup dengan yang namanya salam. Maka itu ketika imam di Masjidil Haram itu mengucapkan salam sekali saja, Pak, itu sudah bukahan orang hendak mencium Hajar Aswad. Itu. Assalamualaikum warahmatullahi, misalnya langsung bukahan orang. Karena imbah itu langsung salam sidin. Langsung sidin hendak mencium Hajar Aswad. Berdahuluan untuk mencium Hajar Aswad. Nah, jadi yang penting sholat itu sudah ditutup dengan salam. Nah, jadi yang menjadi sholat itu, yang namanya salam itu hanya penutup dari sholat, Pak. Kalau yang berkaitan dengan hal lain tidak perlu ditutup dengan salam. Contohnya apa? Sujud syukur
itu tidak perlu ditutup dengan salam. Kemudian sujud tilawah atau juga sujud sajadah itu juga tidak perlu ditutup dengan salam karena itu bukan sholat, Pak. Jadi selain daripada sholat maka tidak perlu pian tutup dengan salam. Adapun sujud sahwi, kalau kita ingatnya kekurangan itu sebelum salam, maka kita tetap wajib menutupnya dengan salam. Misalnya tadi ketinggalan misalnya tasyahud awal. Kemudian imam ingat bahwa ingatnya sebelum salam, maka sajadatain, sujudlah dia 2 kali dengan bacaan apa yang kita baca ketika sujud. Sekali sujud subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma gfirli atau subhana rabbiyal a'la salasa marrat. Jadi penyebutan 3 kali itu sebenarnya hanya batasan minimal, Pak. Karena di dalam hadis Nabi yang lain disebutkan Rasul itu yukatsir itu memperbanyak bacaan ketika beliau ruku dan juga ketika beliau sujud. Nah, tapi itu bisa dilakukan, bisa kita perbanyak ketika kita sholat sendirian. Misalnya sholat sunat, sholat malam, sholat duha, maka kita bisa berlama di dalam sujud. Jadi batasan salasa marrat itu hanya minimalnya. Sebagaimana juga zakat. Zakat fitri atau orang menyebutnya adalah zakat fitrah. Sebenarnya penyebutan yang benar itu zakat fitri, Pak. Penyebutan zakat fitrah itu sebenarnya kadang mengena sebagaimana yang tersebut dalam hadis Nabi. Kalau penyebutannya berdasarkan hadis malah. Nah, begitu juga zakat fitri. Orang mengira bahwa yang namanya zakat fitri itu adalah 3,5 liter atau 2,5 gram atau bisa dikonversi kepada nilai uang. Orang mengira hanya sejumlah itu saja, Pak. Padahal itu adalah batas minimal. Jadi jangan dipahami nang sugih 3,5 liter, nang kada sugih juga 3,5 liter. Padahal itu batas minimal. Yang sugih kalau bisa lebih daripada itu. Barangkali sidin 10 karung kah? Barangkali 100 karung kah? Jangan mengikuti 3,5 liternya itu. Itu hanya batasan minimal saja. Nah, begitu juga yukatsir. Rasul sering memperbanyak bacaan ketika sujud atau juga ketika ruku. Terutama adalah ketika beliau sholat sendirian. Ketika sholat sunat maka beliau memperbanyak. Tetapi ketika sholat wajib tentu kita menyesuaikan. Bijak, jangan sampai kita memperlama karena kita juga harus mengetahui kondisi daripada jamaah di belakang kita. Nah, Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah. Jadi terkait dengan penutup daripada sholat itu adalah salam. Terkecuali tadi. Jadi kalau misalnya kita sujud sajadahnya itu sebelum salam selesai sholat, maka kita memang tetap menutupnya dengan salam. Karena kita masih dalam keadaan sholat. Tapi kalau seandainya sujud sahwinya itu dilakukan setelah salam, misalnya imam tuntungan sholat, sekalinya baru makmum ini memberitahu kepada imam, tadi pinanya kita kurang, yaitu kurangnya tasyahud awal. Nah, kada perlu menambah lagi tasyahud awal. Kalau jumlah rakaat kurang itu perlu menambah. Tapi kalau tasyahud awal kurang tidak bisa lagi kita tambah. Cukup bagi kita untuk melakukan sujud sahwi. Setelah sujud sahwi 2 kali sujud dan tidak ada bacaan ketika duduk, Pak. Allahu Akbar, kita membaca sebagaimana bacaan sujud kemudian duduk. Nah, ketika duduk itu tidak ada bacaan apa-apa. Diam saja, kemudian sujud lagi. Kemudian setelah itu selesai. Tidak ada salam karena itu bukan menjadi bagian daripada sholat lagi. Karena imbah tuntung daripada sholat. Begitu juga tadi sujud syukur. Jadi syukur. Misalnya setelah kita mendapat telepon dari anak, "Mak, ulun lulus." Langsung sidin sujud syukur. Maka ketika itu tidak perlu salam, Pak. Jadi sujud syukur, kemudian setelah itu berdiri atau juga duduk selesai. Muhammad Salah adalah sidin imbah mencetak gol, kemudian ke pinggir lapangan sujud syukur adalah salam, Mbah, itu kada ada, Pak. Imbah mencetak gol itu kada ada salam. Jadi dalam keadaan sujud syukur itu tidak perlu salam. Begitu juga ketika pian baca Al-Qur'an, misalnya baca Al-Qur'an, kemudian setelah itu menemui ayat sajadah atau juga ada tandanya di samping di sisi Quran biasanya masjid, maka sunnahnya adalah hendaknya kita sujud tilawah atau juga sujud sajadah.
maka tinggal kita taruh saja Al-Quran, setelah itu kita sujud. Dan setelah selesai daripada sujud, maka tidak perlu lagi kita salam. Nah itu, jadi yang namanya rukun daripada salat, pertama adalah takbir atau ihram, yang kedua adalah salam. Kita langsung terakhir. Kemudian yang ketiga adalah berdiri pada salat fardu bagi yang mampu. Nah, bagi yang mampu, hendaknya dia usahakan berdiri, kecuali kalau memang dia uzur, atau mungkin juga dalam keadaan sakit, yang sidin kata kau lagi berdiri, maka silahkan sidin duduk. Nah bahkan ketika imam itu dalam keadaan duduk, misalnya yang memimpin imam satu-satunya sidin, sementara sidin dalam keadaan duduk, maka para jamaah yang lain boleh untuk duduk semuanya, Pak. Walaupun pian jamaah makmum itu semuanya sehat, tapi karena melihat imamnya duduk, maka hendaknya yang lain atau makmum juga duduk. Apa dalilnya? Dalilnya adalah sakatan Nabi sallallahu alaihi wasallam an faras. Jadi Nabi pernah terjatuh daripada kuda beliau. Fajuhi syaqiqul aiman, terlukalah beliau di sebelah kanan, bagian kanan. Fadakhalna alaihi na'uduhu, kami pun datang menjenguk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fahadaratis shalah, pada saat itu waktu salat telah tiba. Fasalla bina qa'idan, maka Nabi pun salat bersama kami dalam keadaan duduk. Fasallaina wara'ahu qu'udan, maka kami pun di belakang Nabi salat sambil duduk. Nah, walaupun kami para sahabat itu tidak ada yang sakit, karena melihat imamnya itu duduk, maka kami pun duduk juga mengikuti apa yang dilakukan oleh imam. Maka itu innama ju'ilal imam liutamma bih, dijadikan imam itu untuk diikuti, Pak. Termasuk juga tasyahud akhir. Kalau misalnya imamnya tawaruk walaupun 2 rakaat, maka sekalipun pian tetap berprinsip iftiras, karena inna maju ilal imam liutamma bih, dijadikan imam itu adalah untuk diikuti, maka hukumnya lebih utama mengikuti imam. Maka duduklah tawaruk sekalipun pian berprinsip iftiras, karena dijadikan imam itu adalah untuk diikuti. Nah begitu juga tadi ketika Nabi duduk salatnya, maka para sahabat yang di belakang Nabi makmum itu duduk. Cuma jangan beristilah, Pak, mencari sidin itu sakit batis ya, karena surung sidin aja jadi imam supaya kita dudukan sholatnya, itu jangan, itu namanya beristilah. Nah kalau kita mungkin masih ada imam-imam yang lain yang masih sehat misalnya. Kalau di zaman Nabi memang Abu Bakar pernah juga jadi imam, tetapi ketika Nabi sakit. Kemudian Abdurrahman bin Auf juga pernah menjadi imam ketika Nabi pada saat itu di rombongan yang kedua. Abdurrahman bin Auf memimpin kelompok pertama, gelombang pertama pada saat pulang daripada peperangan. Kemudian setelah itu gelombang kedua atau kelompok kedua, Nabi SAW bersama para sahabat yang lain. Ketika dirikan sholat subuh, Abdurrahman bin Auf sudah mengimami. Ketika Nabi datang, Abdurrahman bin Auf tahu bahwasanya Nabi datang. Lalu Abdurrahman bin Auf ingin ke belakang, Pak. Jadi boleh berpindah, istilahnya berhuruf. Pada saat itu Nabi SAW memberikan aba-aba kepada Abdurrahman bin Auf agar tetap meneruskan untuk menjadi imam. Nah ini menjadi hukum bagi kita bahwa siapapun sebenarnya boleh menjadi imam. Boleh menjadi imam dalam keadaan yang seperti itu. Jadi tidak masalah, Pak. Jadi Nabi tadi pernah salat di belakang Abdurrahman bin Auf. Nah Bapak-Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Jadi kalau bisa maka hendaknya kita salatnya berdiri. Tapi kalaupun misalnya tidak bisa, maka tidak batal juga karena keadaan kita sakit atau apa misalnya uzur, maka salat dengan duduk. Duduk yang bagaimana? Bisa duduk sila. Jadi ada beberapa cara duduk yang bisa pian pilih. Bisa duduk dengan sila, bisa juga duduk seperti iftiras, bisa juga duduk seperti tawarruk, Pak. Jadi 3 pilihan ini mana yang memungkinkan atau mana yang pian pilih nyaman bagi pian. Atau duduk di kursi, ini silahkan. Di kursi pian ambil kursi, kemudian pada saat sholat pian duduk. Nah, jadi dalam keadaan terpaksa memang tidak mengapa. Kemudian apalagi yang membatalkan sholat apabila tidak dilakukan, yaitu rukun yang keempat, yaitu adalah membaca Al-Fatihah pada setiap rakaat, Pak. Jadi kalau ada orang ketinggalan membaca Al-Fatihah maka batal sholatnya, tidak sah sholatnya. Jadi setiap rakaat, entah itu sholat kita yang sendirian atau juga sholat berjamaah, wajib hukumnya membaca Al-Fatihah. Dan ini juga adalah menjadi pendapat jumhur ulama. Hanya
mazhab Hanafi saja yang berpendapat bahwasanya makmum di belakang imam tidak membaca Al-Fatihah, sementara jumhur ulama, semua para ulama sepakat bahwa makmum di belakang imam itu tetap wajib membaca Al-Fatihah. Apa dalilnya? La salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak sah salat orang yang tidak membaca Al-Fatihah. Nah, bagaimana halnya kalau terlambat? Nah, kalau terlambat ada taksisnya atau ada penghususan, Pak. Ada hadis lain yang menyebutkan apabila masih mendapati rukuknya imam, kita masih sempat rukuk bersama dengan imam, maka dia telah mendapatkan rakaat yang sempurna. Jadi ketika kita masih sempat, walaupun kita kawa membaca Al-Fatihah lagi, yang penting masih sempat rukuk bersama dengan imam, maka kita masih mendapatkan rakaat yang sempurna. Nah, kemudian apalagi, Pak? Yang kelima dan yang keenam adalah ruku dan tumak ninah. Nah, ternyata tumak ninah di dalam ruku itu ternyata bagian daripada rukun, Pak. Apabila rukun itu ditinggalkan, maka batalah sholat seseorang. Sayang sekali, Pak, ada orang yang sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, tapi gara-gara dia begitu ekspresnya, begitu cepatnya, tidak ada tumak ninah di dalamnya, maka dalam keseharian sholatnya batal terus, Pak. Gara-gara dia tidak tumak ninah di dalam sholatnya. Padahal tumak ninah ini menjadi hal yang sangat penting, Pak. Apa itu tumak ninah? Berada pada satu keadaan dengan tenang. Membaca bacaan. Itulah yang dinamakan dengan tumak ninah. Allahu Akbar. Kemudian dia sempat membaca bacaan dengan tenang. Tidak juga terlalu lambat. Tidak juga terlalu cepat. Jadi sedang membaca bacaan dengan tenang. Berada pada satu keadaan membaca bacaan dengan tenang. Itulah yang dinamakan dengan tumak ninah. Maka itu Nabi memperingatkan kepada kita, seburuk-buruk pencuri, kata Nabi, adalah pencuri dalam salat. Para sahabat bertanya, wahai Rasul, bagaimana yang dimaksudkan dengan pencuri dalam salat? Yaitu, kata Rasul, mereka yang tidak menyempurnakan ruku dan juga sujudnya. Maka itu Rasul, tsummarka hatta tatma'inna raki'an. Rasul memperingatkan, kemudian rukulah kalian sampai kalian itu betul-betul tumak ninah. Tatma'inna, betul-betul tumak ninah di dalam ruku. Kemudian yang ketujuh dan kedelapan adalah i'tidal. Nah, i'tidal dan juga diperintahkan oleh Rasul untuk tumak ninah di dalam i'tidal. Jadi bukan hanya sekedar berdiri sami Allahu liman hamidah atau Rabbana walakal hamd, tetapi betul-betul tegak berdiri dulu, baru setelah itu kita turun ke bawah untuk sujud. Jangan bebaya berdiri langsung sujud, tetapi tenang, tegak, kemudian setelah itu baru kita turun untuk sujud. Nabi bersabda, "Tsummarfa hatta tatma'inna rafian." Kemudian angkatlah kepalamu sampai kalian itu betul-betul tumak ninah di dalam mengangkat. Maksudnya di dalam berdiri ketika kita i'tidal. Jadi kita gimana? Kemudian yang ke-9 dan ke-10 adalah sujud dan juga tumak ninah di dalam sujud. Bahkan Nabi SAW bersabda, "Tsummasjud hatta tatma'inna sajidan." Kemudian sujudlah kalian sampai kalian itu betul-betul tumak ninah di dalam sujud. Di dalam riwayat yang lain, la salata liman la yusibu anfahu minal ma yusibu jabinahu. Tidak sah salat seseorang yang tidak meletakkan hidung sebagaimana dia meletakkan keningnya atau juga jabahnya di atas lantai. Jadi Rasul ketika beliau mengucapkan atau bersabda jabhah ketika harus diletakkan di tempat sujud, wa asyara ila anfih, tangan Nabi menunjuk ke hidung, berarti hidung itu juga dikenakan pada saat kita sujud. Jadi jangan angkat hidungnya, Pak. Yang dikenakan kadang-kadang cuma jabhah atau keningnya atau juga dahi. Sementara hidung banyak di antara orang yang kadang-kala ditaruh di tempat sujud. Padahal hendaknya juga kita meletakkan wa asyara ila anfi, Nabi menunjuk ke hidung beliau ketika beliau mengucapkan jabhah. Tapi kecuali kalau dalam keadaan tertentu, Pak. Misalnya kita sholat di tanah lapang. Tanah lapang itu kadang-kadang kada rata, Pak. Kada rata. Kada memungkinkan bagi kita untuk juga meletakkan hidung, maka yang penting kita meletakkan yang namanya jabhah sekurang-kurangnya. Jadi kalau memang tidak memungkinkan tidak mengapa. Tapi kalau kita sholat di masjid yang di situ rata, maka hendaknya kita letakkan hidung
Jadi tidak sah salat seseorang juga yang mereka tidak meletakkan hidungnya sebagaimana mereka meletakkan jabahnya. Kemudian yang ke-11 dan juga 12 adalah duduk di antara dua sujud dan juga tumakninah di dalamnya. Jadi duduk itu pun juga hendaknya kita tumakninah, Pak. Kemudian yang terakhir adalah tasyahud akhir dan duduk di dalamnya. Jadi kalau seseorang ketinggalan tasyahud awal itu masih bisa ditutupi dengan sujud sahwi. Tapi kalau seandainya ketinggalan tasyahud akhir, maka batalah salat yang dilakukannya. Nah, ini mungkin yang bisa ulun sampaikan pada kesempatan di malam hari ini. Ada 13 pembatal-pembatal salat terkait dengan rukun yang apabila kita melakukannya maka batalah salat yang kita kerjakan. Ada lagi Pak sedikit, yaitu adalah terkait dengan makan dan minum dengan sengaja ketika salat, itu juga batal. Misalnya ada nih kesulitan. Nah, kesulitan lain kesulitan duit malah kesulitan daging, sakanya dikunyah-kunyah sidin pulang lagi salat. Nah, itu batal salatnya, Pak. Jadi jangan sampai kalau bisa dibuang. Misalnya ke tangan kita kah diludahkan, jangan juga diludahkan ke orang. Kemudian berbicara dengan sengaja, nah itu batal salatnya. Kalau berbicara dengan sengaja, dulu kata para sahabat dalam riwayat Zaid bin Arqam, kunna natakallam fi shalah, kami dulu berbicara-bicara, ngobrol-ngobrol di dalam salat. Yukallimur rajul sahibah, kadang-kadang bepandiran dengan kawan dihiga. Nah, pada saat salat dulu, wa huwa fi janbih fi shalah hatta nazalat, sampai turun ayat tentang larangan ini. Jadi pada saat itu para sahabat pun bepandiran juga, mungkin ibarat kakanakan itu masih belajar salat, maka kakanakan itu bepandiran. Nah, sampai turunnya ayat wa qumu lillahi qanitin, dan lakukanlah salat karena Allah dengan khusyuk. Maka fa umir Nabi sukut, Nabi memerintahkan kepada kami agar diam. Wa nuhina anil kalam, dan melarang kami untuk berbicara ketika salat. Cuma kayak apa Jasidin, sekalinya ada orang wahin, alhamdulillah jadi muka. Di belakang sekalinya menyahuti. Yarhamkallah, yarhamukallah misalnya. Batalah salatnya kalau kada sengaja, kada batal, baik. Kalau kada sengaja, tapi kalau sengaja walaupun yang diucapkan itu alhamdulillah, maka batal salatnya kalau sengaja. Tapi kalau misalnya refleks lah, wahin sakanya sidin tak ucap alhamdulillah, di belakang sakanya menyahuti pulang. Nah itu insya Allah kada batal kalau itu tidak disengaja. Yang batal itu adalah kalau kita menyengaja. Kemudian tertawa dengan mengeluarkan suara. Tapi kalau senyum aja itu masih belum batal, Pak. Senyum-senyum aja, kenapa Kasidin? Dapat kabar apakah tadi sebelum sholat? Senyum sidin sendiri di dalam salat, maka itu tidak membatalkan salat. Tapi kalau sampai tertawa salatnya, maka batal salatnya. Demikian, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.